Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar bersama dari rumah bagaimana cara membuat jurnal. Nah, kawan-kawan pasti sudah tahu apa itu jurnal. Jurnal merupakan hasil penelitian, baik itu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Jurnal dapat berupa hasil skripsi, hasil tesis maupun hasil disertasi. Setiap perguruan tinggi mempunyai kaidah penulisan masing-masing dalam setiap jurnal. Langkah selanjutnya, silahkan kawan-kawan semua mengakses e-jurnal-in-pekalongan.ac.id. Nah, di situ banyak sekali jurnal-jurnal IAIN Pekalongan. Ada Religia, ada Hikmatuna, dan salah satunya ada Edukasia Islamika. Nah, kawan-kawan dapat mengakses jurnal-jurnal dari kampus yang lain. Nah, setiap jurnal mempunyai ciri khasnya masing-masing. Nah, kawan-kawan semua dapat membaca terlebih dahulu naskah atau manuskrip dari jurnal tersebut. Nah, langkah selanjutnya, silakan kawan-kawan semua membuka Author Guideline. Panduan penulis pada jurnal Edukasia Islamika memuat sistematika penulisan jurnal, antara lain naskah dimulai dengan abstrak, kurang lebih 150-250 kata dan 3-5 kata kunci. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Artikel atau naskah harus ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kurang lebih 4.500 sampai 6.000 kata, yang termasuk di dalamnya teks, kalimat, tabel, figur, gambar maupun referensi. Artikel harus original, harus asli baik itu secara konseptual, empirikal maupun penemuan penelitian. Artikel belum pernah dipublikasikan pada jurnal yang lain. Naskah harus dikirimkan melalui jurnal elektronik. Naskah menggunakan Microsoft Word. Citation, what is citation? Kutipan. Kutipan menggunakan nama akhir, last name of author, kemudian year of publication, tahun publikasi, kemudian page number atau halaman. Contoh, rate, tahun, kemudian halaman. Ini. Selanjutnya, seluruh kutipan yang ada pada middle note atau body note itu harus termuat dalam bibliografi atau daftar pustaka referensi. Penulisan daftar pustaka jurnal Edukasia Islamika menggunakan American Psychological Association 6th edition style. Selanjutnya penulisan artikel atau naskah dapat menggunakan Mendeley. Untuk selanjutnya, agar kawan-kawan lebih mudah lagi dalam membuat jurnal, silakan klik jurnal template. Langkah selanjutnya, silakan kawan-kawan membuka file template yang telah di-download. Silakan dibuka di file download. Kemudian diklik. Maka akan muncul template. Di sini kami sudah membuat membuka file yang sudah jadi
Jadi kalau template kalian masih kosong, nah kalau di sini sudah berbentuk jurnal karena untuk memudahkan kita belajar bersama dari rumah. Nah, poin penting yang ada dalam jurnal ya antara lain yang pertama judul. Ya, judul ya harus maksimal ya ini 15 kata. Ya, judul ditulis menggunakan ya ini ya, capital H word ya. Yaitu huruf besar di awal kata. Ya. Judul biasanya ketika orang melihat judul sudah tahu jawabannya atau sudah memberikan solusi, yaitu permasalahan dan solusinya. Ya, ini di sini contohnya menentukan karakter, disiplin. Solusinya apa? Jawabnya budaya sekolah seperti itu. Ya, ini contoh kecilnya saja. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penulis. Ya, tulis nama kalian, kemudian asal institusi kalian, kemudian email kalian, email kawan-kawan ya. Ya, kemudian selanjutnya adalah abstrak. Ya, abstrak ini harus memuat 150 sampai 250 kata. Nah, ini tergantung masing-masing jurnal ya. Biasanya ada yang lebih kecil atau lebih besar ya katanya. Namun secara umum biasanya 150 sampai 250 kata. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kalau abstrak ini ya 150 sampai 250 kata, yaitu dengan cara silakan kawan-kawan blok nih ya. Blok, kemudian dilihat di bagian bawah kiri ini ya. Ada 185 dari 5304 kata. Nah, berarti ini sudah memenuhi. Ya, selanjutnya abstrak ini biasanya memuat ruang lingkup kajian yang kita kaji. Ya, abstrak ini berisi antara lain ya tujuan penelitian. Ya, penelitian ini bertujuan untuk apa ya? Menggambarkan, mendeskripsikan, mengungkap. Kemudian yang kedua ini adalah metode ya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan misalnya. Kemudian yang ketiga adalah hasil atau result ya, hasil penelitian. Nah, selanjutnya ada kata kunci ya. Kata kunci terdiri dari 3 sampai 5 kata kunci atau frase ya. Ya, ini pembentukan karakter ini phrase ya. Phrase, kemudian disiplin 2, budaya sekolah. Nah, frase budaya sekolah, pembentukan karakter ini satu kata kunci ya. Kemudian disiplin, budaya sekolah. Begitupun dengan abstrak menggunakan bahasa Inggris ya. Pada bahasa Inggris ini juga kajiannya sama ya. Silakan kawan-kawan translate menggunakan ya, tools atau ya, translator. Ya, abstrak ini memuat ya, the scope of research-nya, kajian penelitian ya, ruang lingkup kajian penelitian. Kemudian ini meliputi aim or goal ya, tujuan penelitian, kemudian ya jenis penelitian, metode ya untuk jenis penelitian ini ya, metode penelitian, kemudian result ya, hasil penelitian ya ini, kemudian keywordnya, kata kuncinya, karakter building, disiplin, kemudian budaya sekolah. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Ya, pendahuluan ini berisi tentang argumentasi pentingnya penelitian. Ya, dalam pendahuluan ini di dalamnya terkait kondisi permasalahan global, yaitu terkait dengan penelitian yang dilakukan. Nah, selanjutnya selain kondisi global terkait penelitian, yaitu kondisi faktual, yaitu kondisi di lapangan. Misalnya kita meneliti di madrasah, berarti kondisi keadaan
madrasah, atau misalnya kita meneliti tentang media pembelajaran di madrasah. Ya, misalnya madrasah masih menggunakan media yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Atau misalnya metode pembelajaran di madrasah. Ya, madrasah masih menggunakan ceramah atau teacher center. Ya, sebenarnya pembelajaran saat ini sudah menggunakan student center, berpusat pada peserta didik. Nah, selain kondisi faktual, dalam pendahuluan terdapat pula penegasan teori, ya, penegasan teori yang relevan terkait penelitian, yang mungkin satu paragraf atau dua paragraf, yaitu teori-teori yang berhubungan dengan kajian yang kita lakukan atau penelitian yang kita lakukan. Nah, selanjutnya tadi ada kondisi global, kemudian ada kondisi faktual, ada penegasan teori yang relevan. Ya, selanjutnya adalah kondisi yang diharapkan. Kondisi apa yang kita harapkan dalam penelitian yang kita lakukan. Nah, selanjutnya dalam pendahuluan ini ada prior research, yaitu menyampaikan penelitian-penelitian yang lalu. Ya, kita meneliti pasti banyak sekali para ilmuwan, tokoh yang telah melakukan penelitian sebelum kita. Ya, ini untuk membedakan ya penelitian-penelitian sebelumnya. Apa yang berbeda dengan penelitian yang akan kita lakukan, atau prior research atau penelitian terdahulu. Nah, selain penelitian terdahulu, nah ini ada 5 penelitian terdahulu. Kemudian ada metode penelitian, ya. Bagaimana penelitian ini dilakukan, ya, misalnya penelitian lapangan, kemudian pendekatannya, ya, kemudian bagaimana menarik kesimpulannya. Nah, ini bisa disampaikan sekilas ya dalam pendahuluan. Ya, selain metode penelitian ada juga di sini disampaikan tesis argumen atau argumentasi, ya, argumentasi peneliti atau penulis. Ya, argumentasi ini disampaikan yaitu untuk membedakan dengan penelitian terdahulu dan membuat penelitian ini menjadi menarik. Ya, selain itu, agar didapatkan sebuah novelty atau kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Setelah pendahuluan, yaitu terdapat pembahasan. Nah, biasanya sebagian besar jurnal ya, dalam pembahasan ini penulisannya adalah hasil, misalnya hasil dan pembahasan. Nah, namun ada pula yang memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan kampusnya masing-masing, yaitu langsung fokus kepada misalnya judul tersebut, misalnya ya pembahasannya tentang pembentukan karakter disiplin, kemudian langsung diuraikan ya dalam pembahasan ya pembentukan karakter disiplin peserta didik mulai budaya sekolah misalnya. Nah, ini langsung ditulis dalam pembahasan. Nah, di sini disampaikan memuat teori ya, teori terkait dengan penelitian. Nah, untuk penulisan bahasa asing yaitu menggunakan italic, kemudian nah ini ya reference atau citation, yaitu kutipan ya, kutipan menggunakan
last name, nama akhir, kemudian yes, tahun, dan page number halaman. Nah, ini menggunakan middle note atau juga bisa menggunakan body note. Nah, untuk selanjutnya penulisan penjelasan terkait gambar, ya, misalnya ada terdapat gambar, ya, misalnya gambar di bawah ini, gambar ini harus menyebutkan misalnya gambar 1 tentang budaya sekolah, itu menyebutkan gambar 1, ya, pada gambar 1 di bawah ini, tidak ditulis gambar di bawah ini, ya. Nah, ini kemudian disampaikan, ya, teori terkait penelitian. Nah, kemudian kondisi di lapangan, ya, hasilnya, ya. Nah, karena ini hasil dan pembahasan, ya, silahkan kawan-kawan menyampaikan pembahasannya, ya, terkait penelitian ini di hasil dan pembahasan. Ya, ini adalah hasil dan pembahasan dari penelitian. Apabila kawan-kawan membuat sebuah tabel, ya, tabel di sini dapat dibuat menggunakan garis horizontal, ya, tidak menggunakan garis vertikal. Kenapa tidak menggunakan garis vertikal ini di tengah pemisah? Lah, ini kalau kawan-kawan membuat ini akan memecah, ya, memecah konsentrasi, bisa memecah konsentrasi pembaca. Makanya menggunakan garis horizontal. Nah, ini contoh faktor pembentukan disiplin anak. Nah, di sini latar belakang dan kultur keluarga, indikatornya apa? Misalnya disiplin, menghargai orang lain. Nah, ini langsung bisa pembaca bisa langsung membaca, ya, tanpa harus konsentrasi pembaca terpecah oleh garis ini, garis vertikal ini. Nah, selanjutnya, nah, setelah dibahas, ya, setelah kawan-kawan semua membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, kemudian kawan-kawan bisa memberikan solusi, ya. Nah, solusi apa yang kawan-kawan tawarkan? Nah, ini bisa termasuk, ya, penemuannya, ya. Misalnya solusi tentang budaya sekolah ini, misalnya menambahkan dari sisi apa, misalnya seperti itu. Nah, solusi-solusi ini mungkin yang membedakan atau yang bersifat kebaruan, ya, kebaruan dari penelitian yang kawan-kawan lakukan. Nah, selanjutnya ada simpulan. Ya, simpulan ini bukan pengulangan, ya, dari penemuan penelitian yang sudah dibahas, ya, pada sesi-sesi sebelumnya, ya, tetapi merupakan sebuah implikasi dari penemuan, ya, atau implikasi atau dari temuan penelitian. Nah, simpulan ini memuat ringkasan uraian atau jawaban sistematis dari masalah yang dibahas. Ya, simpulan juga dapat memuat kelemahan-kelemahan penelitian atau rekomendasi penulis untuk peneliti dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, penulisan daftar pustaka ini menggunakan model American Psychological Association, ya. Ini banyak sekali, ya, model-model penulisan daftar pustaka. Ada MLI, kemudian ada Chicago 16, 17. Nah, di sini menggunakan
American Psychological Association, yaitu bila referensi tersebut menggunakan jurnal, nah ini last name ya, nama terakhir, kemudian first name-nya hanya huruf depannya saja, kemudian tahun, kemudian judul ya, judul jurnal, kemudian nama jurnalnya ini italic ditulis dengan huruf miring. Nah, selanjutnya buku dengan dua penulis ya, last name ya, kemudian ya huruf pertama ya dari first name-nya, kemudian nah ini last name-nya juga, kemudian first name-nya huruf pertama, kemudian yes tahun ya, kemudian judulnya, judul kalau buku italic ya, berbeda dengan jurnal tadi. Kalau jurnal tidak ya, jurnal nama jurnalnya yang italic, kemudian kalau judul buku ini judul bukunya yang italic, kemudian nama penerbit, oh ini tempat terbit, kemudian ya tempat terbit buku, kemudian ini nama penerbit. Nah, selanjutnya kawan-kawan bisa pelajari sendiri bagaimana cara penulisan daftar pustaka, atau lebih jelasnya nanti ada materi tersendiri bagaimana menulis referensi secara langsung menggunakan aplikasi, bisa Zotero ataupun Mendeley. Nah, selanjutnya untuk mengetahui jumlah kata dari judul sampai paling bawah ini ya, daftar pustaka, yaitu kawan-kawan bisa melihat di ini sebelah kiri ya, sebelah kiri ini terdapat ada jumlah dari seluruh seluruh kata atau huruf yang ada di jurnal ini. Misalkan blok, nah ini 5.304 dari 5.304 kata. Nah, ini. Kemudian ada yang lupa ini ya. Kemudian spasi ya, silahkan ya dibuat spasinya, bisa diblok ya, diblok. Kalau untuk abstrak satu spasi, kemudian untuk dari pendahuluan, kemudian hasil dan pembahasan, kemudian simpulan, kemudian referensi itu 1,5 ya, bisa diblok ya, bisa diblok dari pendahuluan sampai ini ya, sampai simpulan misalnya. Kemudian nah ini paragraf ya, 1,5 spasi. Dan selanjutnya untuk ini ya, daftar pustaka agar urut sesuai abjad, silahkan diblok ya, khusus untuk daftar pustaka diblok. Nah, kemudian ascending ya, yaitu menekan ini ya. Nah, ini kemudian di klik saja ya. Nah, kemudian ini mengurut ya dari A sampai Z penulisan. Demikian tadi proses atau cara membuat jurnal penelitian ya. Silahkan kawan-kawan mencoba membuat ya dengan step by step ya, atau langkah-langkah yang sudah kawan-kawan pelajari bersama tadi ya. Selamat belajar bersama di rumah ya, belajar di rumah ya. Apabila kawan-kawan masih kesulitan dalam pembuatan jurnal ini, silakan kawan-kawan dapat berdiskusi ya, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.